Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Jumpa lagi dengan saya Rudi Cahyo, masih di acara Jalan Penuh Makna edisi spesial Ramadan. Kali ini saya akan membahas pahala dan dosa di bulan Ramadan. Berbicara pahala dan dosa ini menarik ya, karena hal yang paling menggiurkan di bulan Ramadan itu adalah soal pelipat gandaan pahala dan penghapusan dosa. Ini luar biasa, ini rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita itu mendapatkan pahala yang banyak atau mendapatkan kebaikan lah ya sebagai efek dari amal ibadah yang kita lakukan, itu semata-mata bukan hanya karena ya, bukan hanya karena amal ibadah kita, tapi jauh daripada itu karena Allah lah yang memberi rahmat. Dan salah satu rahmat Allah itu melalui bulan Ramadan. Nah, ini yang membuat kenapa Ramadan itu selalu ditunggu-tunggu, dan ketika orang itu meninggalkan Ramadan atau Ramadan meninggalkan kita ya, itu ada perasaan sedih, perasaan takut ya, takut tidak mendapatkan Ramadan lagi karena katanya itu seandainya ya kita itu bisa melihat pahala yang dilakukan oleh kita ya, oleh manusia di bulan Ramadan itu, sungguh kita itu pasti menginginkan dalam setahun itu Ramadan semua, karena jauh dari bayangan kita. Mungkin kita membayangkan, coba teman-teman sendiri ya, bayangkan lagi ketika ngomong pahala yang teman-teman lakukan di bulan Ramadan, entah itu dari puasa, dari bersedekah, dari membantu teman, dari mengerjakan atau bekerja ya, menghidupi keluarga. Mungkin yang dibayangkan oleh teman-teman apa? Satu gunung pahalanya, dua gunung, tiga gunung? Enggak. Teman-teman kalau bisa melihat, atau kita kalau bisa melihat itu pasti jauh di luar nalar kita. Nah, makanya kita itu berkeinginan, kalau tahu itu ya, berkeinginan satu tahun itu Ramadan semua. Nah, terlepas dari itu kita bahas nih, karena kontranya ini sama dosa ya. Karena tadi saya ingin membahas pahala dan dosa. Nah, di bulan Ramadan itu tadi sempat saya singgung, ketika disandingkan pahala dan dosa itu, pahala itu kan dilipat gandakan ya. Dilipat gandakan, dan sementara itu dosa itu tetap secara alamiahnya, secara kodratnya itu sama kayak perbuatan salah dalam atau di mata hukum ya. Kalau kita melakukan satu perbuatan, maka hanya perbuatan yang merujuk pada hukum atau ada landasan yuridisnya itu ya. Kalau dalam bahasa hukum ada undang-undang yang dilanggar, ada aturan yang dilanggar, itulah yang akan mendapatkan catatan atau mendapatkan hukuman. Dalam arti atau dalam konteks dosa itu yang tercatat, yang ada landasan. Nah, karena sebenarnya di agama kita itu lengkap ya, semua aturan yang mendatangkan pahala maupun yang berdosa itu jelas dan lengkap. Nah, yang menjadi terasa tidak lengkap itu bukan karena aturannya ya, tapi karena pelakunya. Kadang kan kita itu tidak semuanya tahu ya hukum-hukum itu. Nah, buat yang tidak tahu, itu pun tidak tercatat sebagai dosa. Ya, asal jangan pura-pura nggak tahu, itu beda, kriminal kan, gitu ya. Nah, begitu juga sebagaimana yang berlaku di hukum ya. Ketika seseorang itu punya niatan, punya keinginan, hasrat untuk melakukan sebuah tindakan jahat atau dosa lah ya, kesalahan, berniat melakukan kesalahan, dan kemudian kegiatan atau perbuatan itu tidak jadi dilakukan. Nah, karena kan hukum itu didasarkan pada bukti dan saksi ya. Nah, sementara niat itu kan tidak bisa dilihat, ya, tidak bisa dilihat, sehingga hanya bisa diputuskan ketika ada tindakan tampak yang berimplikasi pada bukti dan saksi. Nah,
Perbuatan dosa juga seperti itu. Betapa murah hatinya Allah itu, betapa maha rahman dan rahimnya Allah itu. Sehingga soal dosa aja diperlakukan serigid itu, sementara soal pahala itu royal banget. Sejak niat itu adalah sudah dicatat sebagai kebaikan. Karena kalau perbuatan baik itu tidak nunggu perbuatan itu terjadi, niatnya itu aja sudah baik. Sementara niat untuk berbuat salah, berbuat dosa, itu masih nunggu perbuatannya terjadi. Karena apa? Karena memang secara hukum tidak bisa diputuskan sebelum sebuah perbuatan berimplikasi pada sesuatu yang nyata, atau kalau dalam bahasa hukum tadi berimplikasi pada bukti dan saksi. Wah, betapa murahnya hatinya ya Allah itu ya. Udah di luar batas nalar kita udah. Apalagi kalau bulan Ramadan yang pahala itu dilipat gandakan, sementara dosa itu diperlakukan sama kayak seperti biasanya, yaitu nunggu perbuatan itu terjadi. Sementara sekecil apapun, sebagaimana disebutkan ya, fama ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, sekecil apapun perbuatan baik itu pasti diperhitungkan. Begitu juga sebenarnya dengan perbuatan dosa, wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Tapi perlakuan terhadap dosa itu berbeda dengan pencatatan pahala. Apalagi di bulan Ramadan yang dilipat gandakan. Nah, itu makanya banyak orang berbondong-bondong, berduyun-duyun untuk berbuat kebaikan, memperbanyak amal soleh, ya, berpuasa, tadarus, dan bersedekah. Dan itu yang berimplikasi kepada banyaknya para calon penerima sedekah itu menampakkan diri ya. Terus kemudian lembaga amil zakat itu meriah sekali rasanya gitu ya. Ya karena orang berlomba-lomba untuk berbuat kebaikan. Nah, tetapi jangan lupakan ada sisi yang lain ya. Di dalam berpuasa atau di dalam Ramadan itu harusnya juga berupaya. Ada dua hal yang berkaitan dengan dosa. Berupaya untuk tidak melakukan dosa atau menghindari segala perbuatan yang dilarang oleh Allah, sekaligus berupaya untuk menghapus dosa-dosa yang sudah terlanjur dilakukan, yaitu dengan meminta maaf dan bertobat. Mumpung di bulan Ramadan itu tadi, murah hatinya Allah itu tidak hanya soal memberi pahala, tapi juga membuka pintu maaf yang seluas-luasnya. Maka manfaatkan itu. Mari kita manfaatkan itu. Ya. Nah, itu yang bikin Ramadan ini disenangi, dicintai oleh banyak orang. Bahkan berkahnya itu tidak hanya untuk kita yang muslim ya, tapi juga teman-teman kita yang non-muslim yang bersuka cita di bulan Ramadan, apalagi di Indonesia ya, atau di negara-negara yang mungkin penduduk Islamnya besar, yang di situ ada sore-sore berjalan atau ngabuburit gitu ya, terus nyari makan, nyari takjil, itu para yang hadir itu ya, yang ikutan takjil war itu kan tidak hanya orang muslim ya, saudara-saudara kita yang non muslim juga melakukannya gitu ya. Jadi kita bersuka cita bersama, termasuk rezekinya para pedagang itu, yang dagang-dagang itu kan bukan cuman muslim ya, tapi juga dari berbagai agama, dan mereka mendapatkan berkah di bulan Ramadan ini. Ya. Nah, tetapi ada satu hal yang perlu saya garis bawahi, bahwa ketika kita mau beramal dengan setinggi-tingginya, dengan level amal yang tinggi, karena kecintaan kita kepada Allah, berapapun pahala yang dihasilkan, sebenarnya kita itu beribadah itu atas rasa cinta seharusnya ya. Kalau ngomong mau level ibadah yang tinggi, atas rasa cinta ya, karena kita cinta kepada Allah. Tanpa Allah menyuruh pun kita untuk beribadah, beramal soleh, ya sudah kodratnya lah seperti itulah. Wong kita makhluk, kita itu cuma diciptakan ya, dan kita hidup di dunia ini itu atas kemurahhatian Allah atau rahmatnya Allah ya. Jadi ibadah itu sebuah keniscayaan, bukan karena hitung-hitungan pahala dan dosa. Sebuah keniscayaan, itu sebuah takdir kita sebagai makhluk udah. Dan bahkan dari sisi Allah, Allah pun tidak menghendaki itu. Karena Allah itu memberikan kita bukan atas dasar memberikan kita pahala, bukan atas dasar
ibadah kita, tapi karena Maha Rahman dan Rahimnya Allah. Karena rahmatnya Allah yang luar biasa. Nah, tapi bukan berarti kemudian kita menomor kesekiankan soal pahala dan dosa. Tidak. Karena aturannya udah jelas. Ya, itu semua sudah diatur oleh Allah lewat kitabnya, lewat Al-Quran, dan lewat Nabi Muhammad dengan sunnahnya. Itu semuanya sudah diatur. Kalau semuanya sudah diatur, mana yang diperintah atau dibolehkan dan mana yang tidak dibolehkan, ya kita melakukan itu. Tapi melakukannya itu atas dasar ya karena itu sebuah keniscayaan kodrat kita sebagai makhluk, sebagai manusia, bukan karena iming-iming soal pahala dan penghapusan dosa. Karena menghapus dosa dan berburu pahala itu sebuah keniscayaan yang menunjukkan kenaifan kita sebenarnya sebagai manusia, karena hitung-hitungan amal ibadah kita itu atas dasar untung rugi atau pahala dan dosa itu. Dan kenapa Allah menciptakan itu? Karena Allah tahu cara, maha tahu lah bahkan ya, kodrat kita manusia itu dengan berbagai keterbatasan cara berpikir, termasuk Allah itu mengakomodir seluruh level iman ya, termasuk iman kita yang dari level yang paling bawah, yang menggunakan hitung-hitungan untung rugi, yang berdagang dengan Allah gitu ya, dengan pahala dan dosa, itu juga diakomodir oleh Allah. Betapa maha rahmat dan rahimnya Allah, yaitu dengan memberikan aturan ketika menjalankan dapat pahala, memberikan aturan tentang larangan, dan ketika menjalankannya mendapatkan dosa. Itu karena pola pikir kita yang memang mulai dari level yang paling bawah itu ya seperti itu. Nah, itu betapa murah hatinya Allah, dan lebih bermurah hati, lebih royal lagi yaitu di bulan Ramadan ini. Mari kita manfaatkan sisa bulan Ramadan ini dengan berbuat sebaik-baiknya dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita senantiasa dilimpahi banyak Ramadan di waktu-waktu yang akan datang. Demikian dari saya. Terima kasih sudah menonton. Jumpa lagi dengan saya di Jalan Penuh Makna edisi spesial Ramadan yang akan datang, di episode yang akan datang. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.